Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ahmad Gaus Azam atau biasa dipanggil Gesa, dan hari ini saya bakal mengajarkan teman-teman semua bagaimana caranya membuat Pokeball ya, itu di Blender ya. Pokeball itu apa sih? Pokeball itu ini. Jadi kalau teman-teman tahu Pokemon, ya pasti teman-teman tahu Pokeball. Ya, inilah Pokeball. Jadi saya bakal kasih tahu teman-teman gimana caranya buat Pokeball di Blender, tapi nggak bakal sedetail ini ya, karena saya buat di Blender ini, saya buat sendiri di Blender dan lama ini, menghabiskan 30 menit lebih kali, karena kita butuh tekstur yang detail dan segala macem, dan saya rendernya juga di Cycles, jadi agak lama. Jadi di video ini saya bakal ngasih tahu teman-teman semua bagaimana caranya membuat Pokeball, tapi versi ini aja, versi pendek ya, karena waktu kita pendek ya, cuman 5-7 menit. 5-7 menit. Jadi versi pendeknya aja lah, versi sekedar Pokemonnya aja. Jadi saya bakal ngasih tahu teman gimana cara buat Pokemon. Ya karena waktu kita dikit. Oke, langsung aja. Sebelum kita membuat Pokemon, kita butuh yang namanya referensi. Jadi teman-teman bisa pergi ke Google, cari referensi Pokeball itu kayak gimana sih, Pokeball itu kayak gimana. Nah, kayak gini. Ini contoh referensi saya. Jadi saya bakal membuat Pokeball seperti ini gitu ya. Ya, semua Pokeball sama sih. Tapi ya seperti itulah. Oke, langsung aja. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah buka Blendernya. Tentu saja buka Blendernya. Buka Blendernya. Nah, sudah kebuka, kita pencet general aja. Terus teman-teman hapus semua yang ada di sini. Caranya pencet A, delete. Kita cepet-cepet aja teman-teman ya, karena kita gak ada waktu. Langsung teman-teman pergi ke edit, teman-teman pencet preference, teman-teman ke add-ons, teman-teman cari namanya bull. Nah, bull tool. Nah, teman-teman pencet checklist bull tool ya. Kalau udah, teman-teman pencet chef, bukan chef. Apa chef? Man, tukang masak. Pertama yang harus teman-teman lakukan untuk membuat Pokeball tentu saja adalah bulat, bundar ya kan, karena Pokeball itu ball ya, bola. Jadi kita ball, kita pakai UV spare. Nah, terus teman-teman pencet 1 di keyboard. Nah, di sini kita harus tambahin rings ya, sampai 25. Karena kan Pokeball itu tengah-tengahnya bolong ya, kayak gini bolong. Jadi kita ya kurang lebih 25 lah. Nah, kalau udah selesai, teman-teman pencet Shift sama Z. Nah, kita bakal ngapus tengah-tengahnya. Terus teman-teman pencet ke edit mode, kita pilih yang 3. Terus habis itu teman-teman pencet Alt, tahan di sebelah sini. Nah ya seperti itu, pencet delete, face. Nah, yuigan. Karena sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah menghapus pertengahannya. Nah, kalau udah begini, sekarang kita pergi ke modifier, kita tambahin subdivision surface. Di sini teman-teman pilih yang 3, dan semakin tinggi jumlahnya di sini itu makin berat di viewportnya ini. Jadi kalau teman-teman laptopnya gak kuat atau PC-nya gak kuat, mendingan kecilin aja gitu ya. Nah, ini saya ketigain aja. Nah, udah. Lalu teman-teman, karena kan Pokeball itu tebel ya, jadi kita tambahkan namanya solidify. Di sini kita thickness-nya tambahin ya sekitar 0,03 meter lah ya, sekitar segini sentimeter maksud saya. Dan kalau udah, sekarang saatnya kita ke step selanjutnya, yaitu kita akan membuat bolongan. Karena Pokeball itu ada bolongannya gini ya, kita akan membuat bolongannya. Nah, caranya gimana teman-teman? Tambahkan silinder, terus teman-teman rotate ke sumbu X 90 derajat. Lalu teman-teman scale, majuin sampai sekiranya gitu ya, sekiranya tuh Pokeball itu tuh bunderannya gede itu semana gitu ya, karena kan Pokeball tuh ya mungkin segini kali ya, segini ya, sekitar segitulah ya, sekitar segini lah ya. Nah, kalau udah teman-teman pencet ke modifier lagi, teman-teman tambahkan namanya aduh sahabat namanya sumpah. Ya pokoknya itulah subdiv
Udah capek. Lalu teman-teman pencet ke edit mode dan teman-teman tambahkan loop cut di sini. Ya, di depan juga dan di belakang juga. Nah, ya seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa jangan lupa tambahin 3, kita ketigain, dan teman-teman pilih yang tengahnya sini, face-nya, terus teman-teman extrude sedikit, terus oke, teman-teman pencet I untuk inset biar hilang si ininya. Nah ya, sekitar segitu teman-teman ya. Nah kalau udah, teman-teman bisa pilih semuanya, lalu teman-teman Ctrl Shift B, pencet yang difference. Nah ya, sekarang kita sudah membuat bolongan. Nah, tahap selanjutnya adalah kita membuat dalamnya. Itu gampang sekali caranya, teman-teman bisa tinggal pencet yang namanya UV Sphere. Teman-teman scale sampai semana ya? Ya segini ya, udah pas. Lalu teman-teman shade smooth. Lalu teman-teman yang ini juga shade smooth. Apa coba? Shade smooth semuanya aja. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada jelek gitu ya. Tuh kayak bopel gini. Nah, ini cara fixingnya teman-teman datang ke sini, yang tepi segitiga. Ini namanya. Nah, terus ke normal, auto smooth. Nah, yoigan, jadi smooth. Nah, kalau udah begini, sekarang kita bakal nambahin bolongan buletan depannya nih ya. Ini ada 2 lapis, 1, 2. Oke, langsung aja kita tambahkan yang namanya UV Sphere. Silinder. Kita rotate ke sumbu X 90 derajat, set, nah begitu kayak tadi. Terus benar-benar pencet S, scale sampai sekitar segini lah ya. Ya, mungkin sekitar segini atau mungkin agak besaran lagi kali. Ya, sekitar segini. Kalau sudah teman-teman sudah gitu ya, lalu teman-teman ke modifier lagi, teman-teman tambahkan subdivision surface. Nah, teman-teman semuanya ketigain aja. Lalu teman-teman pencet ke edit mode, tambahkan loop cuts. Tambahkan loop cuts. Lalu loop cut di belakang juga. Nah, lalu teman-teman tambahkan ketiga sini kayak tadi, kita ke extrude lagi. Kebanyakan extrude-nya. Extrude terus I untuk inset. Yoigan. Nah, ya, jadi lebih bagus gitu ya. Nah, terus kita ketigain biar kameranya ada di sumbu X, terus kita ratain sekiranya semana ya, mungkin segini. Ya, segitu. Lalu kalau sudah, teman-teman duplicate si bulatannya ini. Caranya Shift sama D alias copy paste. Lalu teman-teman majuin lagi. Set. Nah ya, ini udah pas sebenarnya, ini udah perfect. Ya, ini ya begitulah. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah texturing. Texturing itu apa sih? Nah, kalau saya jelasin itu videonya bisa panjang, jadi lebih baik teman-teman cari sendiri di Google apa itu texturing. Ya, istilahnya menggambar lah ya. Kalau teman-teman udah buat gambar, pasti teman-teman pengen gambarnya itu ada warna. Nah, itu namanya texturing, istilahnya begitulah. Nah, ini saya ke shader editor, tempat dimana kita akan texturing. Nah, kalau udah begini, kita ke render mode. Nah, teman-teman, kalau sebenarnya di render ini ada 2 macam. Kalau teman-teman merasa kurang realistis, teman-teman bisa pilih ke cycle. Tapi kalau cycle ini berat. Kalau PC teman-teman kuat, bisa pakai cycle. Tapi kalau saran saya sih, kalau gak kuat ya, mendingan pakai EV aja gitu. Nah, ini yang saya buat. Ini saya pakai EV. Pakai cycles. Pakai cycles. Jadi ambient shadow-nya, ambient lighting-nya, refleksinya itu terlihat realistis karena saya pakai cycles. Tapi berat gitu ya. Oke. Karena ini gelap ya, karena ini gak ada lampu. Jadi kita tambahkan lampu light. Di sini saya akan tambahkan area lampunya, sekedar untuk menerangkan saja. Kita gedein wattnya biar bisa lihat overall. Asik overall. Gedein lagi. Iya, sudah besar. Lalu langsung saja kita ke texturing. Nah, kita pencet new di sini.
seperti yang kita tahu, kita lihat di sini ya, ini atasnya merah, bawahnya putih. Oleh karena itu langsung aja kita warnain atasnya merah, berarti kita merahin. Nah, terus roughness ini adalah apa ya? Refleksi. Kalau bahasa Indonesia itu refleksi. Jadi kalau makin kita kurang roughness itu makin banyak refleksinya. Nah, ini lampunya kayak kerendahan ya, kita naikin sedikit lagi. Nah, ini akan saya tambahkan metalik biar lebih mantap. Nah, kan bawahnya, atasnya kan merah, bawahnya putih gitu ya, kayak bendera Indonesia. Nah, ini kan dua-duanya merah. Nah, cara misenya gimana? Cara misenya adalah teman-teman dekat ke sini nih. Lalu teman-teman tambahkan, pencet new, terus pencet tab mode, terus pencet link, pencet L, maaf. Kalau udah teman-teman pencet L, teman-teman pencet assign. Nah, udah teman-teman, jadi ada 2 di sini. Di sini kita samain aja, kita roughness mundurin sama metallica segini. Nah, lalu dalamnya kita tambahkan lagi, kita kasih warna hitam, lalu Yoigan. Nah, ini dia. Ini udah hampir jadi yang seperti kita lihat di sini. Nah, ya Yoigan seperti ini ya. Lalu karena saya mau kasih lebih realistis lagi, saya bakal kasih lampu, bukan lampu sih, istilahnya objek yang diubah teksturnya menjadi seperti lampu, jadi berkilau, yaitu adalah emission shader. Cara gantinya teman-teman pencet ke sini pertengahannya ya, yang tepat di mana teman-teman mau kasih lampu. Nah, ya saya di sini, terus ganti si principalnya ini ke emission. Terus teman-teman bisa pilih warnanya, mau pilih warna apa gitu kan. Saya kasih warna kuning aja. Terus teman-teman gedein 4. So kalau saya 4.0 ya, alias 4000. Dan teman-teman bisa lihat, apaan ini mah gak ada bedanya gitu kan. Nah, teman-teman pergi ke sini yang gambar kamera, render property. Teman-teman checklist dulu ambient occlusion-nya, bloom-nya. Nah, ini bloom-nya ini biar ada berkilau, efek berkilau alias bloom ya. Terus screen space reflection kita agak perlu karena di bawahnya si objek Pokeball-nya gak ada apa-apa ya, jadi gak terlalu penting gitu. Tapi kalau teman-teman tambahin kayak plan di bawah sini, set gitu ya, itu bakal ngaruh si ininya, set tuh, jadi ada refleksi. Tapi kalau teman-teman gak ada plan, gak ada apa ya, landasannya, gak guna, jadi gak usah dipakai, memperberat. Nah, iya, udahlah, beginilah kita sudah jadi Pokeball ya. Sekarang waktunya tinggal render. Nah, nah ini dia udah jadi. Teman-teman bisa save as gitu kan, teman-teman pilih di mana tempat save-nya. Dan ya, oke, itulah teman-teman gimana caranya buat Pokeball. Terima kasih yang telah nonton. Saya Uli Ahmad dari kelas 11 MM3. Sampai jumpa.